pemimpin adalah cermin dari rakyatnya yang dipimpin oleh rakyatnya. Ya Ali, ke kantor DPTW Jakarta ya, jadi lebih banyak pada konsolidasi ke dalam ya, karena ya tentu suara PKS yang sudah di atas 1 juta dalam perolehan pemilu yang lalu ya tentu ini harus dijaga ya. Karena itu ya lebih pada menghidupkan mesin partai untuk berkontribusi kembali pada pemenangan pasangan Ridho. Gitu. Apakah ingin menyelaraskan suara dengan leadership PKS melihat PKS sebelumnya mendukung Pak Anies? Kenapa? Apakah ingin menyelaraskan pemahaman? Oh itu sudah pasti, ya sudah pasti karena memang ada sebagian yang dulu mendukung PKS terpengaruh ya dengan isu-isu yang tidak berdasar itu ya. Jadi tentu memang perlu penjelasan itu secara gamblang ya, dan fakta bahwa sekarang ini yang sudah diakui oleh KPUD ada 3 pasangan calon kan. Nah oleh karena itu kita daripada membuang energi untuk hal-hal yang tidak produktif, maka konsentrasi saja pada bagaimana memberikan pemahaman dan kemudian menjadi dukungan kepada PKS. Sebetulnya ya setelah kita berdialog rasanya nggak ada ya. Yang dulu katanya ada Bamus menolak ternyata nggak juga. Saya sudah klarifikasi ke Pak RK, bahkan orang yang tadi malah minta selfie sama Pak RK juga di Bapir ternyata juga nggak ada apa-apa. Beliau sambutan sampai selesai kok gitu ya. Ya jadi mari kita jadikan momentum pilkada ini untuk kontestasi gagasan ya, tidak membelah masyarakat Jakarta ya seperti yang pernah terjadi di pemilu pilkada yang lalu ya. Saya kira sekarang ini saatnya kita bagaimana bersatu padu untuk membangun Jakarta yang lebih baik ya, Jakarta baru ya, yang tidak lagi nanti berstatus ibu kota, maka perlu sebagaimana visinya untuk menjadi kota global ya tentu saja. Ya ini yang fokus ke sana lah, bagaimana membangun Jakarta ke depan. Khusus terkait ada gerakan coblos 3 paslon dari yang anak apa itu, apa ada khawatir tersendiri nggak sih Pak dengan suara-suara yang tergerus akibat PKS nggak mendukung? Ya saya kira sih dalam masyarakat sudah kesadaran politiknya sudah meningkat ya. Kan yang rugi kan nanti rakyat sendiri kalau tidak ada 3 pasangan di mana ada gagasan-gagasan bagus yang kemudian misalnya akhirnya nggak terimplementasi, kan yang rugi rakyat sendiri. Ya jadi saya kira ya saya sih nggak yakin ya akan direspon oleh masyarakat ya, istilahnya dengan kesadaran politik yang makin tinggi. Saya yakin sih partisipasi dalam pilkada ini tetap masih tinggi. Saya optimis itu. Pak, ini kan dari Pak elektabilitasnya RK Suswono ini kan cukup tinggi ya, tapi kan disusul sama Pramono Rano. Ada strategi khusus nggak Pak, khususnya buat anak muda mungkin Gen Z? Ya tentu semua lapisan masyarakat ya, strata sosial apapun kita dekati ya, karena itu adalah pemilih potensial. Jadi sekali lagi semuanya kita dekati, semuanya kita sambangi, ajak dialog ya, bahkan dengan komunikasi langsung kita juga dapat usulan-usulan konkret ya dari mereka ya. Ya seperti kalangan ojol misalnya kan, mereka ternyata yang diharapkan soal perlindungan hukum misalnya kan kita jadi mendengar langsung dari mereka gitu ya. Juga masalah potongannya kalau nggak salah itu juga diangkat oleh mereka. Jadi alhamdulillah ya, dengan banyak komunitas yang kita datangi, permasalahannya tentu berbeda-beda, tetapi pada akhirnya memang tanggung jawab pemerintah lah untuk menyelesaikan persoalan, karena dia adalah masyarakat yang harus yang mereka masyarakat yang dipimpin, ya tentu harus tanggung jawab pemimpin untuk menyelesaikan bagaimana persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Pak, ini terkait Gen Z lagi, kan kemarin tuh Pramono itu datang ke Gacuan buat mendengar aspirasi anak muda, terus Rano Karno datang ke Ponpes juga. Nah kalau dari Bapak sendiri rencana buat menggait anak muda itu mau masukkan kemana nih? Ya. Tentu ingin, dan tentunya juga kita ingin melihatnya sejarah atau masa lalu yang selalu, jangan kita hanya nonton masa lalu, masa yang telah
Nah, tantangan-tantangan banyak dalam kegiatan, tapi bukan HPI-nya, HPI-nya besar. Kalau tidak benar, maka yang korban KPI dan kita 10 tahun lagi, memang tidak kelihatan sekarang, tapi kelihatannya 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Itu tentu kita harus berprihatin, kita harus berusaha untuk lebih baik. Ya, hari ini diumumkan katanya 3 pasang lolos, tiga-tiganya alhamdulillah sehat jasmani dan rohani. Ya. Khawatirnya nggak ada yang sehat rohani. Nah, kita jadikanlah kontestasi, apalagi sampai rakyat terbelah. Ya. Kita kontestasikan ya, pemimpinnya, karena pada akhirnya yang akan merasakan kan asal ya. Jadi pernyataan sahabat, jadi bagaimana keadaanmu akan pemimpin adalah cermin dari rakyatnya yang dipimpin oleh rakyatnya. Ya Ali,